bagaimana cara kita menghadapi anak yang tantrum? Untuk seorang pendidik, ibu atau seorang ibu guru, itulah ya, menghadapi anak yang tantrum itu dibutuhkan kesabaran yang ekstra. Karena bagaimanapun juga sesungguhnya anak yang tantrum itu membutuhkan perhatian yang lebih dari kita. Oleh karena itu kita harus menghadapinya, pertama menghadapinya dengan penuh kesabaran dan niatkan apa yang kita lakukan itu adalah semata-mata ibadah. Dan jangan lupa berdoa dengan harapan yang sebaik-baiknya, semoga apa yang dialami oleh seorang anak di masa-masa ini akan menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang. Intinya anak yang tantrum perlu kesabaran, perlu pendampingan, perlu perhatian yang ekstra. Bagaimana cara kita menyikapi gadget anak-anak zaman sekarang ini, Bi? Menurut Bibi ini. Yang utama, orang tua atau yang berada di sekeliling anak-anak itu harus memberikan contoh atau komitmen yang baik. Ketika orang tua melarang anaknya untuk bermain gadget, maka orang tua juga harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Jangan orang tua melarang tetapi justru dia tidak bisa melepas gadgetnya. Benar. Harus sinkron, harus komit, karena anak adalah pembelajar yang paling baik. Jadi seorang anak itu akan melihat kecenderungan apa yang dia lihat pada orang tuanya atau orang-orang di sekitarnya. Maka itulah yang akan menumbuhkan kebiasaan kepada anak itu sendiri. Jika baik yang kita tanamkan, kita komit kepada apa yang kita larang, yang kita berikan, maka kita juga harus komit dengan itu juga. Oke, pertanyaan terakhir, Bi. Coba berikan kita nasihat untuk orang-orang tua yang suka marah-marah ini, Bi. Bagaimana cara mengontrol emosi ketika anak-anak melakukan hal-hal yang bikin kita naik darah itu? Bagaimana cara kita supaya mengontrol ini emosi? Oh, kita juga mau mengontrol emosi karena sesungguhnya juga saya emosi. Aduh, jangan emosi. Emosi di sini kan bukan hanya dikaitkan dengan kemarahan saja. Tapi kan sebagian besar sekarang kalau emosi itu tentunya yang tergambar itu yang terbaiknya itulah sikap marah dan keras dan lain sebagainya, kan itu emosi. Oke, kalau itu yang dimaksudkan, maka di sini kalau dalam agama mengendalikan emosi itu kan kita ada. Bagaimana? Pertama, ketika kita emosi, ingatlah segera duduk. Jangan berdiri. Iya. Mengambil air wudhu berikutnya. Maka insya Allah dengan cara itu sedikit demi sedikit akan meredam emosi dan bisa membuat kita, mengajak kita untuk berpikir lebih jernih. Karena sesungguhnya itu adalah dipengaruhi oleh setan. Kita juga sebagai orang tua dituntut untuk bisa belajar dan terus belajar bagaimana memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Jangan anak salah sedikit langsung dihakimi, langsung dijudge dan sebagainya. Dalam tuntunan agama, dalam hadis juga di Rasulullah SAW bahwa adibu auladakum fa innahum mahlukun li zamani wa ghairu zamanikum. Didiklah anak-anakmu sesuai dengan keadaan pada zamannya, karena mereka itu berada pada zamannya yang berbeda dengan zaman. Jadi dalam hal ini kita juga sebagai orang tua sekali lagi harus belajar dan terus menerus belajar. Itu.